Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Indri Wijayaningrum, NIM 011, kelas 6A, Prodi Pendidikan Informatika. Nah, video kali ini yaitu untuk memenuhi UAS pada praktikum administrasi jaringan komputer, di mana UAS kali ini yaitu menjelaskan tentang hasil dari praktikum administrasi jaringan komputer pada modul 1 hingga modul 6. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sekilas hasil dari modul 1 yang membahas mengenai instalasi mikrotip dan konfigurasi IP Winbox. Nah, untuk melakukan instalasi mikrotip sendiri, di sini kita melakukan instalasi pada virtual box. Nah, untuk melakukan instalasi itu sendiri, kita di sini klik new, kemudian kita beri nama mikrotip yang kita akan install, kemudian pilih penyimpanan, kemudian pilih tipe dan versionnya, kemudian next. Lalu di sini terdapat size yang akan kita gunakan, yaitu di sini kita pilih next saja terus sampai dengan selesai. Nah, kemudian di sini kita pada storage, kita di sini masukkan mikrotip ISO-nya. Kemudian lalu pilih OK, kemudian di sini kita atur pada adapter 1 dan adapter 2-nya. Kemudian lalu kita masuk pada mikrotipnya kita start, kemudian install pada menu ini, install semua. Lalu jika sudah sampai dengan press enter to reboot, kita uncheck list pada mikrotip ISO-nya, kemudian kita pilih enter. Nah, kemudian di sini yang kedua kita akan lakukan konfigurasi IP-nya pada Winbox. Yang pertama di sini kita buka aplikasi Winbox, kemudian kita masukkan MAC address-nya untuk mengkonekkan pada virtual box-nya, kemudian kita login sebagai admin, password-nya kosong, kemudian kita klik connect. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP sendiri, di sini kita masuk pada menu IP, kemudian pilih address, kemudian kita menambahkan IP-nya. Ini kemudian kita menambahkan IP dengan 192.168.1.1, kemudian kita pilih interface pada Ethernet 2, kemudian apply dan lalu OK. Kemudian kita bisa cek pada new terminal dengan mengeping IP yang sudah kita cantumkan tersebut. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit tentang instalasi mikrotip dan konfigurasi IP via Winbox. Kemudian kita masuk pada modul 2 yaitu konfigurasi DHCP dan DNS server. Untuk DHCP server sendiri, di sini kita lakukan buka virtual box dulu yang pertama, kemudian kita lalu kita langsung konekkan pada buka Winbox, kemudian connect to pada MAC address-nya, kemudian di sini kita login pada mikrotip Anggi 1906.311.000.11, lalu kita klik connect. Kemudian untuk melakukan DHCP server, di sini kita pilih IP lalu DHCP server, kemudian kita pilih pada DHCP setup, kemudian di sini kita mengkonfigurasikan DHCP server yang terhubung dengan menggunakan host only adapter yaitu Ethernet 2, kemudian di sini kita pilih next. Kemudian di sini kita masukkan DHCP address space yaitu IP dengan IP network yaitu 192.168.11.0/24, kemudian kita masukkan gateway yaitu konfigurasi IP pada Ethernet 2 sebelumnya. Kemudian kita pilih rank yaitu di sini untuk ranknya di sini untuk 35 klien, kemudian kita di sini masukkan DNS server, misalnya dengan menggunakan DNS server Google. Di sini server Google-nya yaitu 8888 dan 8844, kemudian kita pilih next, kemudian masukkan last time. Nah, di sini DHCP server telah berhasil disetting, kemudian kita bisa mengecek DHCP pada perangkat kita. Nah, di sini untuk mengeceknya di sini sudah tampil. Kemudian untuk yang kedua yaitu DHCP server, di sini DNS server. Untuk DNS server sendiri kita di sini pilih IP lalu kita pilih DNS. Kemudian kita servernya diisikan dengan IP kita.
Kemudian kita checklist pada allow remote request. Kemudian di sini kita pilih static, tambahkan DNS-nya, namanya bebas sesuai dengan kita yang inginkan. Nah, di sini untuk DNS-nya saya beri nama anggi011.net, kemudian address-nya yaitu IP yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita lalu bisa cek pada new terminalnya dengan ping IP dan ping nama DNS-nya. Kemudian jika sudah berhasil, berarti DNS yang kita cantumkan sudah berhasil. Untuk kemudian setelah itu kita hubungkan DNS yang baru saja kita buat ke DHCP server. Nah, langkah yang pertama di sini kita pilih IP, lalu DHCP server, lalu network, lalu klik DHCP yang telah dibuat, lalu tambahkan IP DNS server. Nah, di sini address-nya yaitu IP network, kemudian IP gateway, lalu diisi DNS server, kemudian IP Google-nya, kemudian di sini kita klik apply lalu OK. Nah, di sini untuk mengecek kita bisa melalui command prompt juga dengan mengeping IP dan nama DNS-nya, lalu NS lookup. Jadi di sini sudah terdetek bahwa default servernya yaitu nama DNS anggi011.net dan address-nya yaitu IP. Nah, selanjutnya yaitu pada modul ketiga di sini membahas tentang konfigurasi routing dan firewall node. Nah, di sini pada konfigurasi routing dan firewall node, di sini langkah pertama yaitu install OS Windows di VirtualBox-nya. Kemudian pastikan mikrotik dan klien menggunakan updater internal. Kemudian lalu kita masuk pada Winbox, lalu kita pilih menu IP, lalu kita pilih firewall, kemudian di sini kita langsung klik icon plus untuk menambahkan konfigurasi firewall NAT. Untuk melakukan konfigurasi firewall NAT, di sini kita masuk pada menu general, kemudian kita chainnya pilih SRNAT, kemudian out interface-nya kita pilih Ethernet 1, lalu di tab action di sini diisi dengan masquerade. Kemudian kita pilih apply lalu OK. Kemudian kita di sini lakukan percobaan pada command prompt dengan cara mengeping Google yaitu ping 8888. Kemudian kita ping juga google.com. Kemudian di sini lakukan tracer untuk mengecek paket melalui gateway mana saja. Kemudian kita ping juga IP. Kemudian di sini kita coba buka browser untuk mengakses website dan membuktikan bahwa klien sudah bisa terhubung ke internet. Nah, di sini kita coba mengakses web trunajaya.ac.id. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu konfigurasi atau blokir situs tertentu. Nah, di sini melalui firewall di sini kita klik melalui layer 7 protokol. Di sini kita klik plus, kemudian kita pilih pilih situs yang akan kita blokir, yaitu di sini namanya yaitu YouTube, kemudian kita klik OK, kemudian pada tab filter rules tambahkan network yang ada pada Ethernet 2. Dan kemudian di sini pada general kita pilih forward, kemudian masukkan IP dan juga protokolnya diisi 6 TCP, kemudian apply lalu OK, kemudian di tab advance pada layar 7 protokol isi dengan YouTube yang sudah ditambahkan regular expression di layar 7 protokol tadi. Seperti ini, yaitu pada pilih advance kita layar 7 protokolnya diisi dengan YouTube, kemudian pada tab action di sini pilih drop. Kemudian setelah selesai konfigurasi akan muncul di daftar konfigurasi firewall. Nah, jika sudah seperti ini, konfigurasinya nanti akan berhasil dan tidak bisa untuk membuka YouTube-nya. YouTube-nya sudah terdaftar yaitu keblokir. Kemudian yang selanjutnya di sini kita masuk pada modul 4. Modul 4 di sini yaitu konfigurasi hotspot mikrotik. Konfigurasi hotspot mikrotik di sini yang langkah pertamanya yaitu kita buka VirtualBox, kemudian login pada virtual machine, kemudian kita buka Winbox, kemudian klik run, pilih MAC address router, kemudian klik connect-nya.
Kemudian di sini kita klik IP, lalu address, lalu klik plus. Menambahkan IP jika belum, konfigurasi IP-nya jika sudah, kita langsung saja pada menu IP, lalu kita klik hotspot. Di sini klik hotspot mikrotik, lalu pada hotspot setup di sini kita pilih Ether 2, kemudian masukkan IP, masukkan ring, address pool of network. Di sini maksudnya adalah ringnya, kemudian kita select sertifikat, di sini pilih none, kemudian di sini kita klik next saja, next, kemudian di sini juga klik next, lalu kita atur IP-nya pada control panel. Nah, untuk cara ceknya, kita di sini masuk pada browser, kemudian masukkan IP gateway atau ketikkan google.com lalu enter, maka akan muncul tampilan hotspot login seperti ini. Nah, di sini saya masuk pada 192.168.11.1 lalu /login, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita login kan, kita masuk di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini jika sudah kita login kan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu modul 5, yaitu di sini Simple QoS. Caranya yaitu yang pertama kita atur terlebih dahulu adapter satunya, yaitu kita pakai firewall network adapter, kemudian adapter 2-nya kita pakai KMTest. Kemudian kita login pada Mikrotik. Kemudian kita login juga pada Winbox. Sebelumnya kita bisa cek terlebih dahulu pada command prompt, cek IP dengan mengepingnya, kemudian kita masuk pada menu QW. Nah, di sini pada tab Simple QW tekan icon plus, kemudian kita konfigurasikan seperti ini pada menu general. Name-nya di sini kita isikan limit client, kemudian targetnya yaitu IP, kemudian untuk max limitnya kita diisi target uploadnya yaitu 128K, kemudian target downloadnya yaitu 256K. Kemudian di sini kita klik apply lalu OK. Nah, di sini sudah terdaftar yaitu untuk QW-nya. Nah, untuk melakukan pengujian, di sini kita bisa melakukan pengujian pada link di bawah ini. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Nah, untuk yang terakhir di sini pada modul 6 yaitu melakukan penjelasan mengenai monitoring jaringan mikrotik. Untuk melakukan monitoring pada jaringan mikrotik di sini, kita bisa melakukannya pada menu Tools, kemudian kita pilih Graphings, kemudian kita pilih interface mana yang akan dimonitor, misalnya pada Ethernet 2. Lalu di sini kita pilih tanda plus terlebih dahulu, kita masukkan interface-nya, yaitu pada Ether 2, kemudian klik apply lalu OK. Kita atur waktu tangkap monitoring jaringannya dengan cara pilih graphing lalu setting. Kemudian untuk melihat hasilnya, gunakan pada web browser dengan cara mengetikkan IP /grep kemudian akan tampil seperti ini, lalu kita pilih klik Ether 2-nya, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, lakukan aktivitas supaya terlihat hasil monitoringnya. Lakukan aktivitasnya yaitu seperti kita ping lagi pada Winbox-nya, kemudian kita kembalikan refresh pada web browser ini, kemudian di sini akan ada perubahan warna biru dan hijau untuk interface dua interface yang telah dimonitoring tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.